Kita sama-sama buka di dalam Matius 28 ayat 17 sampai 18. Dipersilahkan Ica untuk dibacakan. Matius pasal yang 28 ayat 17 dan 18. Ketika melihat dia mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu, Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Iya. Beberapa waktu yang lalu Menak Yakut menegaskan bahwa kalau yang lalu seperti kematian Isa Al-Masih, kenaikan Isa Al-Masih, sekarang diganti dengan kematian Yesus dan kenaikan Yesus di surga. Memang ketika kuliah yang lalu ada mahasiswa tanya, apakah Yesus dengan Isa itu sama? Saudara, Yesus dan Isa itu tidak sama. Karena Yesus adalah anak dari Maryam, ya, secara lahir orang tuanya Yusuf dan Maryam. Lalu kemudian ada saudaranya Imam Zakaria, Elizabeth. Sementara Isa meskipun dikatakan lahir daripada Maria, tetapi saudaranya beda, ya. Lalu kemudian Yesus dia mati, lalu kemudian dikubur dan bangkit. Sementara Isa itu tidak mati. Artinya karena tidak mati dia tidak bangkit. Meskipun Isa diakui bahwa nanti pada masa zaman akhir dia akan datang sebagai Imam Mahdi, ya, sebagai Ratu Adil. Dan Yesus memang demikian, tetapi ada satu proses yang kita terima dalam keimanan Kristen, bahwa kita menerima Yesus yang lahir, Yesus yang mati, Yesus yang bangkit, Yesus yang naik ke surga, dan kita percaya nanti yang kedua kali Yesus juga yang akan datang ke dalam dunia ini. Jadi ini bisa kita terima bersama-sama. Jadi memang berbeda, ya, Isa dengan Yesus, ya. Sehingga memang beberapa waktu yang lalu memang keberadaan daripada Isa itu seringkali dipakai di dalam misi kontekstual untuk memperkenalkan Yesus. Saya ingat beberapa dosen saya, dosen-dosen misi, memang sebagian mereka melakukan hal ini. Tetapi pada titik tertentu ketika mereka lupa tidak menyampaikan bahwa yang benar itu adalah Yesus, maka itu menjadi, kalau boleh saya katakan, misi untuk menyelamatkan umat manusia dari dosa. Karena orang diselamatkan itu melalui penebusan Kristus, dan penebusan Kristus itu ada Kristus yang disalib, ada Kristus yang mati, ada Kristus yang bangkit. Itu tidak boleh dilupakan, ya. Sehingga itu sangat berbeda sekali ketika Kristus harus disamakan dengan Isa, ya. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari Matius yang sudah dibacakan tadi 28 sampai 17, ini ada satu peristiwa di mana Tuhan akan naik ke surga. Jadi ketika Bapak Ibu Saudara di Bukit Zaitun, maka Bapak Ibu Saudara akan mendapati satu kapel kecil, ya, atau satu, dikatakan gereja kok terlalu kecil, ya, tapi boleh dipakai sebagai kapel. Lalu di tengah-tengah situ, seperti yang pernah saya sharekan, gambar yang dikatakan bahwa itu adalah bekas kaki daripada Yesus. Ya, menarik memang. Dan yang unik di sana itu, kapel itu menurut sejarahnya dia tidak ada penutupnya, tidak ada atapnya, ya. Karena ada sebagian orang di luar kekristenan, mereka mengatakan bahwa nanti Yesus yang datang kedua kali ini dia akan mendarat di Bukit Zaitun juga. Jadi karena mereka menginginkan supaya Yesus itu tidak datang, ya, luar biasa memang. Dan untuk membuat supaya Yesus tidak datang, maka kapel yang kecil atau gereja yang kecil yang ada yang di bawahnya ada bekas kaki Yesus itu ditutup.
Ya, saya pikir konyol juga orang-orang ini. Dan beberapa mungkin Bapak Ibu Saudara perlu tahu bahwa di Kapel itu memang pada perang salib, lalu kemudian dikuasai Kristen, lalu kemudian dikuasai Muslim. Jadi ada salah satu tanda bahwa itu yang membangun adalah pada masa-masa pernah dikuasai perang salib itu ini ya, ada ikatan besi. Jadi kalau di tempat itu ada pengail besi begitu, lalu kemudian di situ ada tanda salib kecil, maka di tempat itu dulu pernah ada tentara salib. Ya, jadi memang banyak hal detil-detil kecil sekali yang saya nikmati ketika di Israel, dan saya merasa masih perlu banyak belajar lagi. Jadi detil-detil kecil itu kita bisa tahu bahwa peristiwa dan bangunan ini dibangun pada masa siapa. Menarik sekali memang. Ya, nah Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, dan ketika Yesus berada di Bukit Zaitun itu dan bersama dengan murid-murid yang rupanya juga cukup banyak murid-murid yang ikut dengan Tuhan, dan ada kemungkinan murid-murid ini semuanya nanti kurang lebih bisa jadi 120 orang. Karena dari murid-murid ini nanti yang dikatakan oleh Tuhan supaya dia pergi ke Yerusalem, dan ketika mereka berada di loteng Yerusalem itu ada 120 orang. Dan bisa terjadi bahwa murid-murid ini jumlahnya lebih kurang 120 orang. Nah, ada satu hal yang terjadi, bahwa ketika Tuhan hendak naik ke surga, murid-murid yang lain sebagian itu mereka langsung menyembah Tuhan. Ya. Menyembah di sini dalam arti mereka mengakui bahwa yang di depan mereka ini adalah Yesus. Mengingat setelah kematian dan kebangkitannya, Yesus dengan tubuh kebangkitannya menampakkan diri kepada murid-muridnya selama 40 hari. Ada yang sifatnya personal dalam jumlah yang kecil, tetapi juga dalam jumlah yang besar. Yesus menjumpai mereka ulang kali, ya. Bahkan kepada murid-murid di loteng Yerusalem, Yesus pernah datang sekali, lalu 8 hari kemudian Yesus datang kembali. Dan ini bisa kita lihat pada saat Yesus datang yang pertama, dan setelah Yesus pergi, Thomas datang dan murid-murid mengatakan, kami sudah Tuhan baru saja di sini dan kami sudah melihat Tuhan. Lalu Thomas katakan, aku tidak akan percaya sebelum aku mencucukkan jari di bekas luka tangan, di bekas luka kaki, dan di bekas luka pada saat pada saat Yesus disalib. Ya. Nah, 8 hari kemudian Yesus datang kembali di dalam kumpulan dari murid-murid itu, dan ada Thomas. Dan di sana dikatakan Tuhan langsung datang kepada Thomas, lalu memegang tangan Thomas, lalu Tuhan menunjukkan, ini bekas luka tanganku, ini bekas luka kakiku, dan kamu jangan tidak percaya lagi. Ya, dan Thomas percaya, dan Yesus katakan, berbahagialah orang yang tidak melihat tetapi percaya. Dan ini menjadi dasar juga di kehidupan Kristen dalam suratan 1 Korintus, bahwa hidup kita bukan hidup karena melihat, tetapi hidup kita ini karena hidup karena percaya. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selanjutnya kita harus sadar bahwa menerima kematian dan kebangkitan itu harus dua-duanya. Ya, tidak bisa salah satu. Mungkin ada sebagian orang yang hanya menerima kematian Tuhan tetapi tidak menerima kebangkitan Tuhan. Saya ingat ada sebuah buku yang saya baca, Confucius. Dia adalah seorang guru bijak, guru kebajikan kalau boleh saya bilang, seperti juga tokoh-tokoh agama yang lain. Confucius, dia begitu sangat meneladani akan apa yang diajarkan oleh Yesus, akan apa yang diteladankan oleh Yesus. Kalau ada dalam penulis itu dikatakan nyaris 90% kurang 10% Confucius sempurna di dalam pengajarannya seperti Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tetapi sebuah kebajikan, sebuah kebaikan, sebuah amal dalam firman Tuhan itu dikatakan tidak akan membawa kepada keselamatan. Ya.
karena keselamatan di dalam kehidupan kita orang percaya itu bukan didasari dari perbuatan, tetapi didasari dengan iman. Ya, dan ketika didasari dengan iman, maka di situ kita terima kematian dan kita terima juga kebangkitan. Karena ketika kematian tanpa kebangkitan, tidak akan ada yang menjadi jalan untuk kita ketika mati sampai kepada Bapa di surga. Ya, karena semua orang yang mati, manusia yang mati di dunia ini, ketika dia tidak ada yang menuntun, seperti halnya ketika kita ada di satu kota yang baru, di satu tempat yang baru. Saya ingat ketika tahun 90 di hutan belantara Kalimantan Timur, ada satu bapak almarhum namanya Bapak Tatur. Ya, karena setiap pelayanan kita seringkali lewat jalan pintas, dan seringkali kita selesai pelayanan jam 8, jam 9 kita harus pulang lewat hutan. Dan di sana Bapak Tatur rupanya adalah orang yang sangat berpengalaman, dan sedikit banyak saya boleh belajar cara jalan untuk mengetahui jalan keluar di hutan. Dia ajar bekas tanah, dia ajar bekas potongan ranting di jalan yang bisa menuntun kita boleh keluar daripada hutan itu. Dan demikian juga kehidupan kita dengan jiwa kita. Ya. Ketika kita mati, tidak ada yang menjadi pembuka jalan, tidak ada yang menjadi perintis jalan, maka kita tidak akan sampai pulang kepada Bapa. Ini satu hal yang logis. Dan Yesus sudah menyatakan itu ketika Yesus naik ke surga. Dan ketika Yesus naik ke surga sebagai yang sulung, maka setiap kehidupan kita akan mengikut Yesus. Sehingga teringat kematian daripada para martir-martir Tuhan. Ya, seperti halnya Stefanus, seperti halnya Rasul Yakobus. Meskipun Rasul Yakobus ketika dia akan mati tidak ditulis, tetapi catatan sejarah gereja menuliskan seperti halnya Stefanus melihat Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa di surga. Dan itu sebagai sebuah pertanda bahwa ketika roh daripada orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan itu mati, maka rohnya, jiwanya itu akan sampai kepada Bapa yang di surga. Sehingga firman Tuhan mengajar hidup bagi Kristus, mati itu adalah keuntungan. Peristiwa martir yang fenomenal ketika ada sekitar 20 kalau tidak salah pekerja di Libya di tepi pantai, ya, dia dihukum mati oleh ISIS pada waktu itu, dan di sana mereka semuanya mati. Yang luar biasa, istri-istri daripada pekerja yang ada di Libya itu mereka mengatakan, saya percaya suami saya sudah sampai kepada Tuhan. Nah, ini yang harus kita sadari di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya. Tidak cukup kita hanya terima kematian penebusan Yesus, tetapi juga kebangkitannya. Tetapi ada di sisi yang lain. Orang tidak mau terima kematian dan kematian Yesus, tetapi mereka hanya terima kebangkitannya. Dalam arti dia mencoba hidup sebagai orang yang merdeka, sebagai orang yang sudah terima kuasa kebangkitan. Ya, satu hal yang harus disadari seperti Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Tangan Tuhan tidak kurang panjang, telinga Tuhan tidak kurang untuk mendengar, tetapi yang membuat tangan Tuhan tidak terulur untuk menolong, telinga Tuhan tidak mendengar setiap doa kita adalah dosa-dosa kita. Sehingga apapun yang kita minta, apapun yang kita lakukan, ketika kita dalam posisi sebagai orang yang belum diampuni, sebagai seorang yang belum ditebus, maka kita tidak akan pernah mengalami kuasa kebangkitan itu terjadi dalam hidup ini. Ya. Jadi komplit kita terima kelahiran Yesus oleh Roh Kudus dan dilahirkan oleh perawan suci Maria. Lalu kita percaya kepada penyalipannya, lalu kita percaya kepada kematiannya, kita percaya kepada kebangkitannya, kenaikannya, dan kita percaya juga Yesus akan datang kembali yang kedua. Nah, Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam hidup kekristenan, ya, ada seperti halnya sebagian murid-murid Tuhan ketika mereka melihat Tuhan, mereka ragu-ragu.
Sehingga Yesus perlu menegaskan kepada mereka bahwa segala kuasa di surga dan di bumi itu sudah diserahkan kepadanya. Nah, sekarang kita mau coba lihat mengapa bisa timbul keraguan dalam hidup orang percaya. Yang kita mau perhatikan adalah orang percaya yang mengikut Tuhan tetapi tidak hidup dalam pertobatan. Dualisme. Ya, kalau boleh saya katakan, Kristen tidak mengenal satu iman abu-abu. Ya, firman Tuhan mengajarkan, Rasul Paulus mengingatkan kepada salah satu sidang jemaat, dari itu sidang jemaat dikatakan, kamu tidak panas, kamu tidak dingin. Ya, karena tidak panas dan tidak dingin maka engkau akan dimuntahkan. Saudara bisa melihat gambaran ini bahwa di dalam kekristenan itu tegas. Kalau kanan ya kanan, kalau kiri ya kiri, tidak ada kanan dan kiri. Nah, ini yang harus kita sadari bersama-sama, bahwa ketika kita hidup sebagai orang yang percaya, maka pertobatan itu mesti terjadi dalam hidup kita. Abraham, mengapa dia harus keluar dari Ur Kasdim? Karena ketika dia masih di Ur Kasdim, janji Tuhan yang Tuhan janjikan kepada Abraham itu tidak pernah terjadi. Ya, ibaratnya yang ulang kali saya katakan, ada sebuah makanan tidak mungkin yang enak, yang lezat, tidak mungkin ditaruh di dalam pispot yang kotor. Ya, tetapi makanan yang enak itu akan menjadi enak ketika ditaruh mungkin di nampan, di panci yang bersih, yang bagus, baru nyaman sekali, enak sekali. Dan itu beda, seperti itu gambarannya. Apapun berkatnya, sebaik apapun berkatnya, ketika hidup kita adalah hidup yang belum dalam pertobatan, maka berkat itu akan menjadi sia-sia. Babi sebersih apapun, dikasih minyak wangi apapun, tetapi ketika dia kembali ke dalam kubangannya, maka harumnya minyak wangi itu tidak akan ada manfaatnya apa-apa. Nah, ini harus kita sadari. Jadi ketika Bapak Ibu Saudara menjadi orang percaya, Bapak Ibu Saudara harus punya komitmen. Aku berubah, sungguh ku berubah, waktuku serahkan semua. Aku berubah, aku sungguh ku berubah, waktuku serahkan semua. Berubahlah. Ya, ada sebuah komitmen, ada sebuah kesungguhan ketika saudara mau dipandang oleh Tuhan dengan kasih, mau dipandang Tuhan dengan sungguh-sungguh, hidup di dalam pertobatan. Hidup ini adalah kesempatan. Pertobatan hari ini adalah kesempatan kita untuk bertobat. Karena ada waktunya pertobatan kita itu sia-sia. Ya, mungkin ketika kita sedang menghadapi sakratul maut, ketika kita mungkin menghadapi saat-saat Tuhan Yesus datang, sebuah kesempatan yang indah memang mungkin bisa terjadi, seperti salah seorang penjahat yang ada di sebelah daripada Yesus yang mengatakan, Tuhan, ingatlah aku jika engkau datang kembali ke dalam dunia ini. Dan Yesus katakan, hari ini juga engkau ada bersama-sama dengan aku di Firdaus. Tetapi penjahat yang satu yang tidak menggunakan kesempatan itu, berangkat dia tidak mendapatkan satu kehidupan yang kekal yang disediakan oleh Tuhan. Ini jangan terjadi. Pertobatan sangat penting sekali. Bangsa Israel gagal masuk tanah perjanjian karena mereka tidak hidup dalam pertobatan. Pertobatan akan membuat dalam hidup saudara berubah. Tidak hanya berubah secara tabiat, tetapi juga dalam kehidupan. Orang yang hidup dalam pertobatan artinya adalah orang yang siap untuk diberkati oleh Tuhan. Tetapi ketika hidup kita tidak hidup dalam pertobatan, artinya campur tangan Tuhan itu tidak ada dalam hidup ini. Mungkin sudah bisa berkata, saya masih hidup tidak dalam pertobatan, saya baik-baik saja. Tunggu, itu bukan berarti Tuhan mengabaikan ketidakbertobatan saudara. Tuhan mengasihi.
Sebenarnya ketika Tuhan membiarkan kita dalam ketidakbertobatan, Tuhan memberikan kesempatan supaya dengan sadar kita mau bertobat. Ya, karena Tuhan sangat mengasihi kita. Bertobat dengan kerelaan itu lebih baik daripada bertobat dengan dihajar. Ya, kadang ada orang setelah dia mengalami peristiwa yang nyaris merenggut nyawanya, dia baru berkata, tolong Pak Pendeta, doakan saya, ampuni saya, supaya Tuhan boleh mengampuni saya, Tuhan boleh memulihkan saya. Ya, syukur-syukur, puji Tuhan kalau kondisinya masih bisa diperbaiki. Tapi kalau kondisinya tidak bisa diperbaiki, itu memang kesalahan kita sendiri. Hiduplah ketika kita menjadi orang percaya dalam pertobatan. Kemudian yang berikut, mengikut Tuhan dengan tidak setia. Bapak Ibu, rancangan Tuhan dalam Yeremia 29 itu dikatakan bukan rancangan kecelakaan, ya, tetapi rancangan damai sejahtera. Mengapa Yesaya harus menuliskan dengan kata-kata bukan rancangan kecelakaan tetapi rancangan damai sejahtera? Rupanya Yesaya mau menunjukkan, mau memperlihatkan bahwa seringkali manusiawi kita, ketika kita hidup di dalam kondisi, di dalam episode dalam hidup ini seperti puisi jejak-jejak kaki. Pada saat aku disakiti, Tuhan Engkau di mana? Pada saat aku jatuh, Tuhan aku di mana? Tuhan di mana? Pada saat aku kekurangan, Tuhan ada di mana? Saat aku di lembah kekelaman, Tuhan aku ada di mana? Tuhan ada di mana? Ya, dan kisah itu luar biasa. Di sana dikatakan, aku menggendong kamu. Jadi tanpa kita sadari, ketika ada episode hidup ini dalam air mata, hidup ini dalam pergumulan, hidup ini dalam kesakitan, Tuhan tidak pernah meninggalkan hidup kita. Tuhan selalu ada bersama-sama kita. Tuhan menggendong kita. Buktinya apa? Buktinya kita mampu melewati itu semua. Saya ingat hari-hari ketika 2012 yang lalu saya kena serangan jantung, saya kena stroke, ya. Tapi saya selalu bersyukur kepada Tuhan. Saya selalu ucapkan kata-kata iman. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus luar biasa, Tuhan Yesus pulihkan, Tuhan Yesus sembuhkan. Dan itu memang yang terjadi dalam hidup saya. Ketika saya sakit, saya tidak mau merenung betapa malang nasibku, enggak. Tapi saya selalu katakan, Tuhanku luar biasa, Tuhanku ajaib. Dan itu yang terjadi sedikit demi sedikit. Tuhan tolong, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, dan Tuhan pulihkan sampai seperti hari ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin hidupmu kadang mengalami situasi-situasi yang tidak sesuai dengan keinginanmu. Jangan pindah channel, ya, tetap di channelnya Tuhan Yesus. Tetap ada bersama-sama dengan Tuhan. Mengapa Tuhan izinkan itu terjadi? Tuhan mau menunjukkan bahwa di dalam titik yang paling sakit, di dalam titik yang paling sulit, di dalam titik yang boleh dikatakan impossible kita bisa bangkit, Tuhan mau tunjukkan bahwa kuasanya lebih besar dari sakit kita, kuasanya lebih besar dari impossible kita, kuasanya lebih besar dari masalah dan persoalan kita. Dan Tuhan mau tunjukkan, bersama-sama denganku kamu akan bangkit. Ini kebanggaan kita. Jangan ragukan Yesus. Yesus sudah bangkit. Ibrani menegaskan pasal 13 ayat 8, Yesus Kristus tidak pernah berubah. Dahulu, sekarang, dan bahkan sampai selama-lamanya, Yesus Kristus tidak pernah berubah. Ya, jika kita memang harus mengalami seperti sebuah pohon, ya, mungkin dia mengalami rontok daun. Mengapa dia harus rontok daun? Karena dia harus mengeluarkan tunas-tunas baru yang lebih baik untuk kemudian berbuah. Berjalan terus bersama dengan Tuhan. Jangan lepaskan tangan Tuhan. Kita pasti akan menuju masa depan yang penuh pengharapan. Immanuel, Tuhan Yesus memberkati, beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita sama-sama bangkit.